Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita malam ini insyaallah akan kita lanjut ke tema tentang hak waris janin dalam kandungan, dan yang kedua insyaallah tentang hak waris al-khuntha al-muskil, hak waris orang yang memiliki kelamin yang tidak jelas. Namun sebelum itu sedikit saya ingin menyampaikan persoalan yang seringkali masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu salah satu penyimpangan tentang masalah waris. Ini sebelum masuk ke tema kita malam ini, yaitu masih sering kita jumpai ada calon pewaris yang masih hidup kemudian berbagi warisan kepada ahli waris. Padahal kita tahu bahwa syarat pewaris adalah meninggal terlebih dahulu. Tapi kemudian ada sebagian orang tua yang memiliki niat yang mulia sebetulnya, tetapi caranya yang tidak tepat. Jadi untuk menghindari konflik rebutan warisan di kemudian hari, maka kemudian si calon pewaris yang masih hidup ini mengumpulkan seluruh ahli waris lalu berbagi warisan. Padahal syarat sahnya warisan itu kalau si pewaris sudah meninggal, sudah almarhum. Nah, seperti itu. Maka tidak sah hukumnya berbagi warisan ketika si pewaris ini belum meninggal. Si pewaris belum meninggal. Itu sering terjadi. Jadi tidak sah warisan ketika pembagi warisan bagi-bagi warisan ketika si pewaris masih hidup. Gitu. Kalau dianggap sebagai wasiat, ini juga tidak tepat, karena wasiat itu bukan untuk ahli waris, tetapi diperuntukkan kepada yang bukan ahli waris, selain ahli waris. Gitu. Itu yang terjadi. Padahal kita jelas-jelas tahu dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata liwarithin. Jadi ahli waris tidak perlu lagi dapat jatah wasiat. Nah, seperti itu. Nah, inilah kesalahkaprahan yang masih sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kemudian soal hibah. Soal hibah ini juga masih sering terjadi, yang sempat sampai kepada saya persoalan hibah ini. Ada orang tua lagi-lagi niatnya mulia supaya nanti tidak terjadi rebutan warisan, lalu kemudian seluruh hartanya itu dihibahkan semua, dihibahkan semua kepada ahli waris, dihibahkan semua kepada ahli waris. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 180 kan disebutkan orang kalau ingin berwasiat itu ketika mengalami tanda-tanda kematian. Nah, itu di surah Al-Baqarah 180 itu disebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, maka kemudian dia hendaklah berwasiat. Nah, ini ada orang yang masih sehat, segar bugar gitu, nggak ada tanda-tanda kematian, kemudian berwasiat. Ini juga dianggap kurang pas ya.
Satu lagi yang tidak tepat dalam masalah ini tadi waris, wasiat sudah, kemudian hibah. Ada orang tua menghibahkan, menghadiahkan harta warisannya kepada seluruh ahli waris supaya nanti setelah meninggal tidak terjadi rebutan warisan. Akan tetapi eksekusinya setelah meninggal. Ini kan repot ya, yang namanya hadiah hibah itu kan akadnya sebelum meninggal dan saat itu pula sudah pindah kepemilikan 100% dan seharusnya juga dieksekusi saat dia ngomong begitu gitu. Saya hadiahkan semua harta ini kepada kalian misalnya, pada ahli waris supaya nanti tidak terjadi konflik gitu. Misalnya seperti itu. Tetapi seringkali orang yang ngasih hibah ini nggak mau mengeksekusi langsung gitu. Jadi dia pakai dulu gitu kan. Misalnya dia punya kebun sawit sekian hektar. Dia ngomong nanti sekian hektar untuk anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tetapi jangan sekarang. Nanti setelah meninggal. Nah, itu kalau udah meninggal namanya warisan. Yang berlaku adalah ilmu waris. Kalau orang tua ingin menghibahkan, ya saat itu sudah pindah kepemilikan 100% sudah pindah kepada orang yang menerima hibah itu gitu. Tapi ada orang tua dia menghibahkan karena memang hibah itu kan dilakukan sebelum meninggal dan pelaksanaan serah terimanya juga sebelum meninggal gitu. Tapi ini menghibahkan gak langsung dieksekusi, tapi nanti serah terimanya setelah saya mati misalnya. Itu juga ini kekeliruan juga seperti itu. Ada kesalahan dalam namanya hibah itu ya langsung dieksekusi. Nah, ini persoalan-persoalan yang masih terjadi ya, sering terjadi. Ya. Mulai dari warisan dibagi ketika masih hidup. Jadi kalau pewaris masih hidup nggak ada urusannya dengan warisan, nggak ada. Nunggu matinya dulu baru bicara warisan. Gitu. Kemudian wasiat itu hanya untuk kepada selain ahli waris. Kemudian yang namanya hibah, kalau ngomongnya saat itu maka saat itu juga harus dieksekusi. Sudah pindah kepemilikan 100% kalau berani mau menghibahkan misalnya seperti. Tapi ada sebagian orang tua itu menghibahkan, tapi nanti setelah meninggal baru kalian ambil itu namanya bukan hibah. Nah, jadi namanya hibah itu harus dieksekusi saat itu juga 100% sudah pindah ke mulia. Oke, itu persoalan yang masih sering kita temui ya, yang perlu saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini pembahasan kita tentang hak waris. Hak waris bayi yang masih dalam kandungan ya. Kita tahu bahwa syarat calon ahli waris adalah dia masih hidup ketika si pewaris wafat. Itu sudah syarat mutlak. Jadi syarat calon ahli waris dia posisi kondisi dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal dunia itu. Nah, bagaimana dengan bayi gitu kan? Kan belum ketahuan dia akan lahir selamat, hidup gitu atau meninggal gitu. Gitu. Sehingga nanti akan ada kemungkinan-kemungkinan yang perlu diprediksi. Ya, persoalan ini bisa panjang urusannya, juga bisa diatasi secara simpel dan sederhana ya. Nah, ini disebutkan ulama menegaskan anak yang berada dalam kandungan dalam pernikahan yang sah berhak untuk mendapatkan warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia. Jadi hasil pernikahan yang sah Pak ya. Jadi kalau kasusnya anak itu hanya kan ada zaman sekarang itu dengan kecanggihan teknologi ada istilah dipinjamkan rahim orang lain. Jadi rahimnya rental gitu kan gitu. Itu nanti kemana itu nasabnya kan begitu? Apakah ke wanita yang dipinjam rahimnya atau kepada si pemilik sel telur? Nah, kira-kira begitu ya.
Itu agak ribet juga itu. Tapi mayoritas ulama bahkan di Indonesia belum ada yang membolehkan pinjem rahim wanita orang lain. Gitu. Tidak memboleh. Kalau bayi tabung masih diperbolehkan. Kalau ada suami istri divonis mandul misalnya, lalu kemudian menggunakan jasa bayi tabung, itu udah ada masalah. Selama sel sperma dan sel telur itu adalah milik suami istri yang sah, itu udah ada masalah. Tetap dinasabkan ke si pemilik sel sperma. Tapi kalau yang namanya ada sel sperma dan sel telur suami istri yang sah, lalu kemudian ditumpangkan ke rahim wanita lain, ini bahkan mungkin ulama sepakat ini haram, tidak diperbolehkan dalam Islam ya, karena nanti akan ribet di kemudian hari. Nanti ketika lahir itu anak itu milik siapa? Milik orang yang hamil dengan risiko mengandung sekian bulan, atau milik pemilik sel telur. Nah, gitu. Nanti larinya ke repot di persoalan waris. Jadi ulama menyatakan anak yang di dalam kandungan itu berhak mendapatkan warisan dengan dua syarat. Yang pertama, ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kehidupan dalam kandungan ya. Bahkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, walaupun itu baru berupa segumpal darah dan ada tanda-tanda kehidupan lalu wafat ya, entah itu ayah dari janin ini, maka si segumpal darah ini sudah berhak dalam hadis seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, bayi lahir dengan selamat, tentu ditandai dengan ciri-ciri kehidupan. Maka di hadis disebutkan idza istahallal maulud warath. Ketika bayi dilahirkan lalu mungkin menjerit, gerak-gerak, walaupun setelah itu meninggal, maka kata Rasulullah tetap berhak menerima warisan. Tetap menerima warisan gitu. Karena dia sempat selamat. Nah, selamat. Tetapi kalau lahir dalam keadaan mati, tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat janin itu berhak mendapatkan warisan ada dua. Yang pertama, dipastikan dia hidup dalam kandungan. Bahkan dalam hadis yang sangat ekstrim tadi itu, walaupun hanya segumpal darah, ketika si pewaris wafat, maka dia sudah berhak gitu. Lalu syarat yang kedua, kemudian lahir dalam keadaan selamat. Ini dua syarat yang saya sampaikan tadi ya. Walaupun segumpal darah, tetap dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian ketika keluar, dia memiliki tanda-tanda kehidupan walaupun setelah itu meninggal. Maka kata Rasulullah, hendaklah disolati dan berhak mendapatkan warisan. Oke, itu syaratnya. Bagaimana pembagian hak waris tadi bayi itu? Mayoritas ulama sebetulnya ingin dilakukan pembagian warisan itu menunggu lahir, gitu. Lahir selamat, lalu dibagilah warisan kepada ahli waris yang berhak itu. Karena nanti setelah lahir itu akan dipastikan dia laki apa perempuan gitu. Atau mungkin nanti seperti di bahasan subtema yang kedua nanti insya Allah, apakah yang lahir itu khuntha. Khuntha itu memang orang yang gak jelas kelaminnya gitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah lahir, maka kemudian pembagian waris itu jadi enak. Seperti itu. Dan mayoritas ulama lebih sepakat di situ. Tetapi sebagian ulama yang lain bisa jadi dalam kondisi keterpepetan ahli waris yang ada, bahwa warisan harus segera dibagi tanpa menunggu bayi lahir. Itu bisa terjadi seperti itu.
Sehingga nanti akan ada prediksi-prediksi kira-kira bayi yang lahir itu jenis kelaminnya apa. Maka kemudian nanti akan ada 6 kemungkinan yang lahir, kan begitu ya. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, ya, gitu. Bisa jadi kembar laki-laki, bisa jadi kembar laki perempuan, gitu. Bisa jadi kembar perempuan. Jadi ada 6 kemungkinan. Ya kalau lahir wafat itu tidak ada masalah, selesai urusannya. Maka pembagian waris berjalan sebagaimana perhitungan ilmu waris. Tetapi ketika ada tanda-tanda kehidupan dan dimungkinkan kemungkinan besar lahir secara hidup, maka akan ada prediksi-prediksi seperti itu. Nah, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi lebih afdol kalau menunggu setelah bayi lahir, gitu. Nah, itu lebih jelas statusnya, gitu. Tetapi jika ahli waris yang lain menghendaki pembagian, entah dengan kondisi alasan tertentu, maka boleh juga dibagi tanpa harus menunggu kelahiran si calon bayi, gitu ya. Ya. Dengan nanti perhitungan ya kira-kira kembar misalnya, kira-kira seperti itu, sehingga nanti kaidahnya itu ngambil nanti kira-kira kalau kembar laki-laki 2 sekian gitu jatahnya, maka kemudian ahli waris yang lain tadi yang kepepet harus mendapatkan segera warisan itu, ngambil kaidah terkecil gitu ya. Toh nanti ternyata yang lahir bukan kembar laki-laki tapi perempuan 1 misalnya seperti itu ya, nanti sisanya warisan itu mauquf, disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau toh ternyata dikira kembar laki-laki ternyata lahir 1 anak perempuan, nah nanti kan kemudian ada pembagian lagi, maka ambillah yang terkecil sehingga kemudian nanti sisa warisan yang belum kepake itu disimpan. Disimpan. Nanti akan ada pembagian lagi, ternyata yang lahir misalnya perempuan. Nanti akan ada simulasinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga kemudian ketika memang warisan harus dibagi tanpa harus menunggu bayi lahir, maka dibagilah warisan itu sesuai dengan kemungkinan itu. Jadi bisa jadi yang lahir meninggal misalnya, bisa jadi yang lahir meninggal tapi diprediksi hidup misalnya. Tetapi yang pembagian warisan tadi kan berarti ngambil kaidah terkecil, seakan-akan yang akan lahir itu hidup misalnya, kan gitu Pak ya. Seakan-akan itu ternyata meninggal, nanti sisa dari warisan yang belum kepake itu dibagi lagi sesuai hitungan ilmu waris. Kemungkinan kedua, yang lahir adalah laki-laki, bisa jadi yang lahir perempuan, bisa jadi kembar laki, bisa lagi kembar perempuan atau kembar laki perempuan, nah, gitu ya. Jadi banyak kemungkinan seperti itu. Bagaimana cara pembagian waris? Ya dihitung sesuai dengan kemungkinan itu. Berarti ada 6 kemungkinan seperti ini. Ya. Ya. Ini contoh kasus misalnya seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris, istri yang sedang hamil, kemudian seorang ibu dan seorang paman. Bagaimana pembagian harta waris jika dilakukan sebelum bayi lahir? Pertama, karena kita merujuk kepada 6 kemungkinan tadi. Kemungkinan bayi yang lahir meninggal, maka dalam hal ini bagian istri adalah 1/4, ibu 1/3 karena nggak punya anak, gitu ya, karena meninggal. Artinya lahir meninggal. Bahkan ada disebutkan oleh ulama ketika separuh badan bayi lahir itu hidup, gitu. Tapi separuhnya lagi itu udah mati, gitu. Mati separuh, gitu. Itu dihitung mati semua, gitu. Tidak berhak terhadap warisan. Tetapi kalau keluar utuh, sempat ada tanda-tanda kehidupan, entah itu nangis, lalu setelah itu meninggal,
maka si bayi ini berhak dapat warisan. Tapi kalau lahir mati separuh, saya tidak tahu seperti apa cara mendeteksinya, tapi disebutkan kalau mati separuh dianggap mati semua. Tapi kalau sempat hidup walaupun hanya sebentar, maka bayi dapat warisan ya. Jadi kalau diprediksi meninggal, maka ibu dapat 1/4 karena nggak punya anak. Mohon maaf, ibu yang hamil tadi atau istri ya, istri dapat 1/4 karena nggak punya anak. Kemudian ibu dapatnya berapa? 1/3 kan. Lalu sisanya untuk paman. Kemungkinan kedua, ternyata kemungkinan kalau yang lahir itu laki, maka ya karena punya anak, istri dapatnya 1/8, ibu 1/6 kan gitu ya. Paman tidak dapat karena terhalang oleh anak laki kan gitu Pak ya. Seperti yang kita ketahui bersama. Jadi kalau ada anak laki itu menghijab, menutup, menghalangi paman. Nah, paman seperti itu. Kecuali anaknya perempuan nanti dapat paman itu. Ya. Jadi kalau diprediksi laki, maka ibu dapat 1/8 karena punya anak. Kemudian ibu dapat 1/6. Nah, itu Pak ya. Kemudian paman tidak dapat karena tertutup oleh anak laki-laki. Sekarang kalau kemungkinan yang lahir itu bayi perempuan, maka istri tetap dapat 1/8 karena punya anak, ibu dapat 1/6 karena punya anak. Paman mendapat sisa dari itu. Paman dapat sisa. Berapa kira-kira? Kurang lebih 15/24 Pak ya. Dulu sempat ngitung seperti itu. Walaupun segitu kalau warisannya miliaran lumayan juga kan begitu ya. Kemudian kemungkinan keempat, bayi yang lahir 2 laki-laki, kembar laki, maka istri tetap dapat 1/8, ibu 1/6, paman tidak mendapat apa-apa. Kemungkinan kelima, bayi lahir kembar perempuan, istri tetap 1/8, ibu 1/6, paman sisa. Kemudian yang keenam, bayi lahir kembar laki dan perempuan, jadi laki sama perempuan, ibu ya istri tetap dapat 1/8, ibu 1/6, paman tidak mendapat karena di situ ada laki ya, seperti itu. Ini contoh kasus cara menyederhanakan ketika warisan harus dibagi sebelum menunggu kelahiran bayi. Nah, mungkin dalam kondisi tertentu memang ahli waris ini mungkin kalau nggak dibagi warisan jadi kelaparan gitu ya. Atau mungkin diusir dari rumah kontrakan gitu. Maka segera dibagi sehingga pembagiannya itu sesuai dengan kemungkinan tadi. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke hak waris al-khuntha al-muskil ya. Dinamakan al-muskil itu bermasalah Pak ya. Bermasalah itu karena memang Allah mentakdirkan ada antara laki dan perempuan tuh ada yang punya kelamin ganda atau sama-sama nggak punya kelamin, jadi nggak punya kelamin laki, nggak punya kelamin perempuan, jadi samar-samar. Mungkin ketahuannya nanti tumbuhnya setelah dewasa, ada juga yang seperti itu. Nah, ini kan perlu mungkin ada alat teknologi yang canggih yang bisa mempertegas ini sebetulnya laki apa perempuan, karena nanti urusannya dengan warisan. Karena kalau dianggap laki seperti paman tadi kan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ini jatuhnya ini adalah bayi perempuan misalnya, paman dapat, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian ada kalanya warisan itu ditunda karena ada alasan hal-hal yang masih bermasalah, maka dinamakan al-khuntha al-muskil, artinya bermasalah ya, bermasalah. Sampai nanti begini Bapak Ibu sekalian, bermasalahnya itu kalau khuntha ini kalau ulama-ulama dulu gimana sih memastikan orang itu yang khuntha tadi Pak ya, laki apa perempuan, dilihat air kencingnya itu keluar dari mana. Kalau dia memiliki 2 alat kelamin, keluar dari alat
kelamin perempuan atau keluar dari alat kelamin laki-laki. Itu ulama kemudian memutuskan dia laki atau perempuan. Tetapi ada juga khunsa ini kalau pipis keluar dari dua-duanya, ada juga itu. Akhirnya kemudian ulama memutuskan mana yang lebih dulu keluar. Jadi keluar dua-duanya, tetapi ada yang mana kira-kira yang terlebih dahulu keluar. Ada yang keluar dari alat laki-laki, berarti laki-laki atau sebaliknya. Tapi ada juga yang keluarnya gantian, repot juga. Akhirnya ulama memutuskan, kira-kira pipis kencing yang paling banyak keluar dari alat kelamin laki apa perempuan. Begitu-begitu ulama-ulama terdahulu itu seperti itu. Wah, kalau akhirnya beginilah kemudian dinamakan al-khuntha al-muskil, bermasalah. Artinya memang ribet ya, termasuk nanti pertumbuhannya kadang dilihat gitu. Kira-kira mana yang lebih dominan ya. Kalau nanti secara fisik tumbuh kumis ya sudahlah itu laki-laki. Kalau ternyata setelah dewasa tumbuh di dadanya ya udahlah itu perempuan. Karena kalau nggak dipertegas ini statusnya khuntha ini repot di warisan. Repotnya di warisan. Atau misal dilihat orang yang memiliki kelamin ganda ini kecenderungannya ingin nikah sama laki-laki apa nikah sama perempuan gitu. Kalau ingin nikah sama perempuan berarti dia laki. Kalau kecenderungannya ingin nikah sama laki-laki berarti dia perempuan gitu ya. Ini agak ribet juga dalam pembagian warisan seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara khuntha muskil atau al-khuntha al-muskil itu tidak sama dengan namanya banci waria yang kita kenal. Karena kalau banci waria itu secara fisik itu laki-laki, tapi secara emosional lebih cenderung kepada keperempuanan gitu. Sehingga itu tetap laki. Jadi dalam pembagian warisan dia dihukumi laki gitu kan, begitu kan. Jadi kalau banci waria tidak di luar pembahasan. Di luar pembahasan al-khuntha al-muskil. Di luar pembahasan al-khuntha al-muskil. Oke. Oke, sebelum masuk ke al-khuntha al-muskil mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hak waris bayi, janin. Monggo. Oh, ibu yang meninggal, Pak. Jadi istri, ya. Berarti di situ kan ada tiga, Pak ya. Istri, ibu, sama paman. Ya. Ini contoh kasus saja, Pak ya. Jadi istri itu ya istrinya almarhum, kemudian ibu itu ibunya almarhum, lalu bayi itu anaknya almarhum, ya. Paman almarhum. Ahli warisnya? Laki-laki, anak laki yang lahir. Iya. Ibu dapat 1/8, Pak. 1/8. Jadi kalau ada 3 level, Pak ya. Ada pewaris almarhum, jelas meninggal ya, Pak ya. Lalu kemudian ninggalin anak, istri, kemudian bapak ibu, itu semua dipastikan dapat semua, Pak. Jadi istri dapat 1/8, istri janda, Pak ya, si janda dapat 1/8, mau anaknya laki mau anaknya perempuan tetap dapat 1/8, Pak ya. Kemudian ibu dapatnya 1/6, bapak 1/6 gitu, Pak. Dari almarhum, ya, dari si mayit. Dengan ibu atau dengan istri, Pak ya, dengan janda. Oh, ibu mestinya dapat, Pak. Oh, kenyataannya itu
eh, kekeliruan Pak ya. Nenek dari anak laki-laki tadi yang gak mau ngasih nih. Nenek dapat nenek kakek Pak ya. Walaupun tidak banyak ya, karena mungkin usianya Pak ya nggak sepanjang cucunya, kira-kira begitu. Kenapa cucu lebih banyak kan begitu. Harusnya dapat Pak, toh minimal memberitahu. Kalau mereka mengikhlaskan tidak ada masalah, tapi kalau sengaja nggak memberitahu berarti telah memakan sebagian harta ahli waris yang lain. Padahal kita udah berulang-ulang kita sampaikan, memakan harta ahli waris yang lain itu seperti memakan bara api neraka nanti. Maka kita kedepankan sikap ekstra hati-hati dalam persoalan warisan. Gitu. Bahkan paman dapat Pak ya. Jangankan bapak ibu dari mayit gitu. Saudara mayit itu dapat. Kalau nggak punya anak laki-laki. Kalau makanya ketika ada bayi hunta muskil gitu. Nah, ini kan jangan sampai dibagi warisan dulu Pak ya. Sampai diputuskan statusnya ini laki atau Pak atau perempuan, kecuali dihitung sesuai kemungkinan. Ambillah yang terkecil lah, anggaplah aja ini laki-laki, sehingga pembagian warisannya itu disesuaikan dengan kemungkinan bahwa nanti kedepannya seolah-olah bayi yang belum jelas khunsa itu anggap aja laki-laki gitu Pak ya. Toh nanti ternyata dia perempuan, berarti ada sisa harta warisan nanti dibagi lagi sesuai hitungan ilmu waris. Ya, ketika bayi lahir perempuan, maka bagian istri tetap 1/8, ibu 1/6, paman sisa. Iya tuh Pak. Nomor 3 Pak ya. Oh ya, dari seluruh harta waris Pak, ini ketika bicara 1/8 itu dari warisan, ya Pak ya, benar Pak ya. Jadi kalau istri janda itu karena punya anak, maka dapatnya 1/8 dari harta waris. Kemudian ibu dapat 1/6, sisanya nanti ke paman, sedang bayi perempuan dapat setengah. Oh, dari seluruh harta waris Pak ya. Iya, ya semua ini ke harta warisan. 1 miliar, ya berarti 500 untuk bayi perempuan. Nah nanti 1/8 dari 1 miliar Pak tadi ya, untuk ibu, untuk istri, ya kan Pak ya. Kemudian 1/6 dari 1 miliar itu untuk ibu. Nah, nanti sisanya untuk paman, gitu Pak ya. Tapi kalau bayi laki paman tidak dapat, gitu Pak ya. Dari seluruh harta warisan Pak ya. Jadi yang namanya bayi kan jangka hidupnya masih panjang Pak ya. Ya otomatis Allah sudah adil gitu ya, dikasih lebih lama. Mbahnya dapat cuma sekian, sebentar lagi kan sudah. Gitu, Pak. Dari itu Pak, dari.
Hibah Pak ini. Tapi yang mayit ini belum mati. Oh iya. Orang yang orang tuanya belum mati dihibahkan. Iya. Kemudian orang tuanya meninggal. Apakah yang dapat hibah itu warisan lagi? Dapat lagi Pak. Dapat lagi. Jadi orang yang mendapatkan hibah ketika si pewaris belum meninggal, lalu meninggal masih ada warisan, maka dia dapat lagi dari warisan gitu. Jadi nggak boleh dihalang-halangi oleh ahli waris yang lain gitu. Ya untungnya dia dulu mungkin yang merawat misalnya dapat hibah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini bermasalah dalam hal social justice, keadilan sosial gitu. Maka orang tua perlu hati-hati di dalam menjaga perasaan ahli waris yang lain ketika menganak emaskan yang lain. Karena ada Pak ya di masyarakat kita itu, anak yang sudah berkeluarga dikasih rumah, sama anaknya yang masih lajang nggak dikasih rumah. Ini bermasalah di kemudian hari. Solusinya gimana supaya terjadi social justice, keadilan sosial di antara ahli waris? Sifatnya dipinjemi aja itu. Toh anak yang lajang itu nanti juga nikah kan, butuh rumah juga gitu. Karena kasusnya kan begini, orang tua ngomong menghibah ke anak yang sudah berkeluarga, wes kamu ambil rumah itu, alasannya sudah berkeluarga. Anak yang lajang nggak dikasih rumah misalnya. Nah, ketika meninggal si bapak lah misalnya, anak si lajang tadi tuh nuntut, kamu kan sudah dapat hibah dulu, musuk sih mau ngambil warisan lagi. Padahal itu bukan masalah sudah dapat hibah atau enggak, tetapi yang namanya warisan berlakulah hukum waris gitu. Dapat double rekening, double account gitu ya. Ya untungnya dialah dulu yang ngerawat, lalu kemudian jadi anak. Ya, namanya orang tua itu kadang suka memilah-milah ya. Ke anak itu kadang gak adil gitu ya. Tapi dalam persoalan harta ini bermasalah gitu kan. Makanya solusi yang mungkin cari aman ya, supaya nanti tidak berantem dalam masalah warisan. Jangan dikasih hibah, pinjemi rumah gitu. Yang udah keluarga kamu tempati sementara, tapi sifatnya pinjaman gitu ya. Nanti kalau bapak meninggal semuanya akan jadi warisan. Tapi kalau sudah ngomong hibah, itu kan harus dieksekusi saat itu juga 100% pindah kepemilikan dengan penerima hibah. Ketika meninggal dapat lagi dari jatah warisan. Seperti itu Pak. Ini kadang perlu langkah-langkah yang gimana ya menjaga perasaan ahli waris lah seperti itu. Okay. Iya, itu kan seringnya begitu Pak. Ya pokoknya saya hibah gitu ya. Pokoknya nanti kamu dapat kebun sawit sekian hektar, tapi nanti nunggu setelah bapak meninggal, itu namanya warisan dan berlaku ilmu waris. Karena kalau hibah Pak, misalnya orang tua yang takut dimusuhi oleh salah satu anak gitu, sudah bagi rata gitu kan, bagi rata Pak ya, mau anak laki, anak perempuan bagi rata. Sebetulnya maksudnya mulia, supaya nanti enggak berantem rebutan waris. Sudahlah tak hibahkan semua bagi rata. Kan itu memenuhi syarat social justice, keadilan sosial gitu. Tetapi enggak dieksekusi langsung. Tapi karena bapak masih hidup, jangan sekarang nunggu bapak mati. Kalau udah mati, yang berlaku ilmu waris bahwa laki-laki 2:1 dengan perempuan kan begitu Pak. Kalau mau hibah aja lah, jangan setengah-setengah kan begitu Pak ya. Kalau mau hibah sekarang gitu. Jangan ngomong hibah tapi nanti ya setelah saya meninggal. Ya sama aja belum. Karena kan ada sebagian orang tua kan takut hidup terlantar Pak ya. Dikasihkan semua ke anak-anaknya malah terlantar. Udah terlantar. Dan sebagian ulama membolehkan mencabut kembali hibah. Ketika orang tua ngasih hibah ke anak,
semua Pak ya, seluruh harta warisan supaya nanti nggak rebutan waris, dihibahkan semua ke 7 anaknya misalnya. Ternyata 7 anak ini menelantarkan orang tua, sudah dikasih hibah, setelah itu karena rekening udah masuk ke dia semua, mungkin rekening hasil panen sawitnya, malah orang tuanya dibiarkan terlantar. Itu dalam Islam boleh diambil kembali. Walaupun hukum asal orang nggak boleh mengambil kembali hadiah, itu sama dengan menjilat, seperti anjing menjilat air liurnya sendiri, kira-kira seperti itu. Memang sangat hina itu. Tapi kalau ada kasus orang yang diberi hibah justru menelantarkan orang yang diberi hibah, menelantarkan orang yang ngasih hibah, itu boleh dicabut kembali, boleh dalam Islam, boleh gitu. Wah, ini kalau bicara pengadilan repot Pak, karena bicara hukum positif itu gitu ya, sampai masalah hukum bayi ini kalau nggak salah nggak ada itu. Apalagi masalah khunsa itu nggak dibahas sama sekali dalam hukum kompilasi hukum Islam kita, belum sama sekali membahas hak waris khunsa, nggak tahu yang bayi seperti itu. Nah kadang-kala memang ya ada yang sejalan dengan hukum Islam, tapi kadang nggak sejalan gitu Pak ya, nggak sejalan. Kalau sudah bicara hukum positif, sudah hitam di atas putih. Sementara Islam itu kadang tidak begitu katanya. Tapi kan ada kondisi tertentu anak itu kepepet Pak ya, anak belum mandiri, sehingga kayaknya perlu dikasih hibah sekarang supaya dapat transferan hasil panen sawit misalnya, karena anak-anaknya masih ngontrak semua gitu. Sementara orang tuanya nggak mati-mati, ya, kira-kira begitu kan. Ya udahlah tak hibahkan sekarang, bisa jadi lihat kondisi Pak ya, sesuai ini. Sudah adzan Pak ya? Oh. Oke, saya kira sementara itu pokoknya intinya untuk memastikan khunsa tadi itu, pastikan dululah mau laki mau perempuan ya. Saya kira alat sekarang tuh canggih ya. Kalau ikut ulama dulu ya dia lebih dominan ke laki apa perempuan gitu Pak ya. Kalau dia bolak-balik ngomong ingin kawin sama perempuan berarti dia laki ya. Atau dilihat secara fisik Pak ya. Kalau tumbuh kumis habis laki. Kalau tumbuh dadanya ya berarti perempuan, kira-kira seperti itu. Dan itu mungkin terjadi Pak ya. Mungkin terjadi. Tapi yang betul-betul berkelamin ganda Pak. Tapi kalau orang itu lahir laki lalu operasi ganti kelamin, itu haram hukumnya. Semua ulama mengharamkan. Semua ulama mengharamkan. Karena dia mengubah ciptaan Allah gitu. Enggak, operasinya itu haram gitu loh. Masalah warisan ya dapat sebagai laki-laki sebetulnya. Yang repot minta dimakamkan ala perempuan. Kan ada kan. Ternyata kena protokol Covid, akhirnya ya sudah ala Covid. Mau ala perempuan mau ala laki pokoknya dimakamkan sesuai protokol Covid, kan ada kan enggak begitu Pak. Kenapa Pak? Dalam peti itu mau laki mau perempuan pokoknya doanya lo mau firlahu mau laha terserah. Kan begitu Pak ya. Yang jelas haram hukumnya ganti kelamin itu. Enggak ada ulama yang memboleh. Mau apapun alas, karena dia telah mengubah apa yang Allah ciptakan. Seolah-olah enggak terima dengan takdir Tuhan. Tapi kalau memang samar-samar Pak, baru dia lebih dominan laki, ya sudah alat kelamin lakinya aja dipertegas gitu. Oh lebih condong ke perempuan, ya sudah yang perempuan itu ya
tinggal dilihat dia head apa enggak, ya berarti laki, sehingga nanti alat kelamin lakinya itu dipangkas. Saya nggak tahu caranya seperti apa secara teknis gitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.